Bawang putih dan merpati balap. Sekarang bagaimana dengan penggunaan bawang putih pada merpati balap? Ini adalah produk yang populer dan banyak digunakan. Tetapi informasi ilmiah yang solid tentang efeknya pada merpati tampaknya langka. Segala sesuatu mulai dari siung bawang putih hingga bubuk, pil, dan minyak tersedia di toko makanan kesehatan, toko bahan makanan, dan oleh perusahaan yang menjual produk untuk merpati. Apakah ada manfaat nyata, atau manfaat di mata yang melihatnya, yaitu peminat yang menggunakan produk bawang putih? Sedikit informasi ilmiah untuk merpati balap tampaknya sudah tersedia. Tetapi harus dimungkinkan untuk mengekstrapolasi informasi dari pekerjaan yang dilakukan pada manusia dan hewan laboratorium ke merpati. Pertama dan terpenting, logika berdasarkan sejumlah penelitian, mengatakan bahwa sumber terbaik dari efek baik bawang putih adalah siung bawang putih segar. Prosedur pembuatan dalam persiapan bubuk, cairan, dan minyak bawang putih dapat sangat bervariasi, dan karena penting, senyawa aktif dalam bawang putih dapat hilang dengan sangat mudah saat bawang putih diproses untuk menghasilkan cairan dan bubuk ini, DAL. Tampaknya terbaik untuk menghindari produk ini karena mungkin mengandung sedikit, jika ada, senyawa bermanfaat dalam bawang putih. Selanjutnya, yang terbaik adalah menghancurkan siung bawang putih dan menambahkannya langsung ke air minum untuk merpati, daripada memanaskan atau merebusnya. Untuk menghindari hilangnya sejumlah bahan kimia utama di dalam siung, ingatlah bahwa memanaskan siung bawang putih di atas 60 dapat menyebabkan hilangnya bau dan khasiat obat. Kedua, bawang putih dapat memberikan efek antibiotik sementara pada bakteri, jamur dan ragi penghasil penyakit, baik di saluran pencernaan dan jaringan tubuh, dengan mengurangi jumlahnya selama berada di dalam air minum. Ketiga, trace mineral selenium dan germanium yang ada dalam bawang putih dapat memberikan dorongan pada sistem kekebalan merpati, untuk meningkatkan kemampuan mereka melawan organisme penyebab penyakit dari berbagai jenis. Pada ternak domestik, selenium diketahui penting dalam perkembangan normal sistem kekebalan saat hewan tumbuh di rahim. Kekurangan selenium dan vitamin E memiliki efek merugikan yang pasti, karena kekurangan tersebut, perkembangan sistem kekebalan tubuh terhambat. Sebagai akibat, keempat, meskipun melarutkan gumpalan darah, penyebab serangan jantung dan stroke pada manusia, atau mencegah pembentukannya di arteri manusia penting dalam pengobatan manusia. Diketahui bahwa merpati balap sangat tahan terhadap penumpukan zat lemak di arteri mereka. Pada manusia, zat lemak ini dapat menyumbat pembuluh darah atau dapat menginduksi pembentukan gumpalan pada titik di mana pembuluh menyempit oleh timbunan lemak, dan mengakibatkan serangan jantung atau stroke. Berbeda dengan merpati balap, beberapa jenis merpati penghasil daging sangat rentan terhadap penumpukan zat lemak di pembuluhnya. Jadi bawang putih mungkin bermanfaat bagi merpati jenis daging. Tetapi karena merpati balap sangat tahan terhadap penumpukan jenis ini, manfaatnya mungkin tidak terlalu besar di pembuluh darah merpati balap. Kelima, bawang putih sebagai agen detoksifikasi dapat memiliki peran sebagai pembersih darah, atau pembersih jaringan, boleh dikatakan, apapun arti frasa ini. Karena mereka dapat dan memang menutupi banyak ketidaktahuan kita semua. Berbagi tentang hal ini, keduanya adalah ekspresi tidak berarti yang benar-benar tidak menjelaskan apa-apa, tetapi umumnya digunakan dalam mistik balap merpati. Selain itu, terdapat indikasi bahwa senyawa kimia dalam bawang putih dapat membantu tubuh untuk mendetoksifikasi, menetralkan, atau menghilangkan zat berbahaya pada merpati. Penggunaan bawang putih setelah balapan dapat membantu apa yang disebut diet depuratif, apapun artinya, dalam memulihkan burung ke kondisi balapan normal. Apakah asidosis laktat merupakan masalah nyata pada pembalap yang kembali masih bisa diperdebatkan, menurut pendapat saya. Karena, lemak tidak diragukan lagi merupakan bahan bakar utama untuk balapan. Dan karena pembakaran lemak untuk energi oleh burung balap merupakan proses aerobik dalam tubuh. Asam laktat, yang dihasilkan ketika glikogen digunakan sebagai bahan bakar dalam proses anaerobik, seharusnya tidak diproduksi, setidaknya dalam jumlah besar.
Pengereman dan pendaratan di akhir balapan kemungkinan besar merupakan proses anaerobik, tetapi jumlah asam laktat yang dihasilkan dari peristiwa yang terjadi dengan cepat seharusnya sangat kecil. Secara teori, dapat ditunjukkan bahwa burung benar-benar berlari beberapa mil terakhir dari suatu perlombaan, sama seperti pelari maraton manusia dapat berlari sejauh 100 yard terakhir atau lebih. Maka mungkin ada dasar yang baik untuk percaya bahwa laktik acid, salah satu dari apa yang disebut kotoran dalam darah, diproduksi, dan itu perlu dihilangkan. Asam laktat diketahui diproduksi pada pelari jarak jauh manusia yang melakukan sprint di kaki terakhir perlombaan. Namun, dalam banyak kasus, biasanya jalan pendinginan selama 20 menit akan secara efektif membakar atau menghilangkan asam laktat dari sistem. Diketahui bahwa merpati yang tidak berolahraga secara wajar segera setelah perlombaan yang melelahkan dapat mengalami pembengkakan otot dada yang ditandai menjadi keras dan seperti papan. Burung menjadi terikat dan kesulitan terbang dari lantai ke tempat bertengger atau kotak sarang yang paling rendah. Mengingat pengetahuan ini adalah mungkin dan memang mungkin asidosis laktat terlibat dalam situasi seperti itu dan latihan awal setelah balapan akan menghilangkan masalah ini. Mungkin juga bahwa penggunaan siung bawang putih yang dihancurkan dalam air minum saat ini dapat menambah beberapa manfaat tambahan dalam memungkinkan hati dan organ lain untuk memetabolisme asam laktat dan senyawa lainnya, dan membantu memulihkan unggas ke kondisi balap normal. Bawang putih dalam merpati balap tetap menjadi teka-teki, dan sebagai penggemar, kami menggunakannya tanpa benar-benar tahu mengapa, tetapi ketidaktahuan kami dibagikan oleh banyak orang. Termasuk komunitas medis manusia dan hewan, yang hanya memiliki sedikit informasi yang menggoda untuk menunjukkan bahwa mungkin ada sejumlah efek positif dari penggunaan bawang putih. Tentu saja, seperti yang ditunjukkan sebelumnya dalam video ini, penelitian pada hewan laboratorium dan manusia menunjukkan sejumlah efek yang diinginkan dari penggunaan bawang putih. Apakah efek ini berlaku langsung pada merpati balap masih belum diketahui saat ini. Namun, bukti saat ini dari kerja manusia dan hewan laboratorium, dan pengalaman empiris banyak peternak, menunjukkan bahwa, bila digunakan dengan bijaksana, siung bawang putih yang dihancurkan, digunakan dalam air minum, dapat menjadi produk yang sangat berguna di loteng sepanjang tahun. Tetapi terutama selama pemeliharaan dan musim balap. Saat ini, minyak, bubuk, dan pil berbasis bawang putih kemungkinan besar kurang bermanfaat. Kemungkinan perkembangan baru dalam mengekstraksi prinsip aktif bawang putih dapat mengatasi masalah saat ini yang terkait dengan metode saat ini. Sampai masalah ini teratasi, siung bawang putih segar dari toko kelontong masih merupakan sumber terbaik dari khasiat obat bawang putih. Bawang putih, yang nama ilmiahnya adalah Allium sativum, adalah tanaman umum yang digunakan di seluruh dunia untuk makanan. Sejak zaman kuno, bawang putih telah digunakan untuk berbagai penyakit dan masalah manusia, dan bahkan khasiat magis untuk menangkal roh jahat dikaitkan dengan bawang putih. Faktanya, itu pernah dianggap sangat penting untuk menangkal vampir. Di zaman yang lebih modern, penggunaan bawang putih telah menjadi topik penelitian, terutama dalam pengobatan manusia. Bawang putih telah dilaporkan memiliki sifat insektisida, antibakteri, anti jamur, dan anti tumor, serta menurunkan gula darah dan kadar lemak, serta mengurangi wabah berbahaya yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah yang menyebabkan serangan jantung dan stroke. Pada manusia, tampaknya minat populer paling besar di Jerman di mana persiapan bawang putih untuk manusia merupakan penjualan terbesar dari semua obat bebas. Bagaimana bawang putih memengaruhi merpati balap masih bersifat spekulatif, tetapi berikut adalah beberapa fakta umum yang diperoleh tentang tanaman ini dari beberapa publikasi medis dan nutrisi. Bahan utama bawang putih yang aktif adalah alicin, senyawa yang mengandung belerang, yang dengan produk penguraiannya menghasilkan bau yang khas. Bau tersebut terkait dengan adanya belerang. Saat cengkih dihancurkan, alicin terbentuk oleh aksi enzim pada bahan kimia prekursor yang dikenal sebagai aliin. Senyawa biologis aktif lainnya yang terkait dengan alicin, seperti ajun juga dapat diekstraksi dari bawang putih. Efek positif dari siung bawang putih segar tampaknya cukup pasti.
Sedangkan informasi tentang persiapan komersial modern pada umumnya tidak terlalu meyakinkan. Salah satu alasan sulitnya menunjukkan keefektifan bawang putih adalah banyak senyawa kimia aktif dalam cengkeh yang mungkin hilang selama pemrosesan. Misalnya, irisan cengkeh yang dikeringkan dengan hati-hati mempertahankan potensinya, tetapi ekstrak atau minyak yang dibuat dengan distilasi uap atau pelarut organik mungkin memiliki sedikit aktivitas. Ekstrak berumur dingin memiliki bau yang berkurang dan dapat mempertahankan lebih banyak aktivitas bawang putih. Alicin diketahui rusak selama distilasi uap untuk produksi minyak atsiri yang digunakan dalam banyak olahan bawang putih. Selain itu, kandungan alin bawang putih alami bisa bervariasi 10 kali lipat. Ada juga kebingungan tentang masalah olahan bawang putih yang tidak berbau. Beberapa dari mereka tidak memiliki aroma, tetapi juga tidak mengandung bahan aktif apapun. Beberapa sediaan aktif mungkin tidak berbau, tetapi jika alicin dilepaskan saat produk dimakan, ada kemungkinan besar akan ada aroma yang dapat dideteksi, dan aroma itulah yang menjadi salah satu masalahnya. Potensi bawang putih tampaknya bergantung pada kepedasannya, yaitu baunya. Menyaring semua informasi tentang bawang putih menjadi beberapa pernyataan sederhana sangat sulit dilakukan. Namun, tampaknya, apapun dasar penggunaannya, cengkeh segar merupakan sumber unggulan kandungan penting bawang putih. Persiapan komersial lainnya seperti bubuk atau minyak mungkin berguna atau mungkin tidak berguna. Karena prosedur pemrosesan dapat mengencerkan atau menghilangkan senyawa efektif. Jika Anda punya pilihan, dan kebanyakan dari kita punya, belilah siung bawang putih dari toko bahan makanan Anda dan siapkan solusi baru sesuai kebutuhan Anda. Mengingat sifat sensitif dari senyawa aktif yang penting dalam bawang putih, tampaknya memanaskan atau merebus cengkeh yang dihancurkan di atas 60 C, ingat air mendidih pada 100 C. Mungkin cukup untuk menyebabkan hilangnya zat-zat kunci ini secara besar-besaran. Berdasarkan informasi tersebut, adalah logis bahwa larutan rumahan dari larutan bawang putih tidak boleh dipanaskan untuk mempertahankan senyawa penting dalam larutan. Ketahuilah bahwa alicin mudah diubah menjadi senyawa yang lebih mudah menguap yang disebut dialil disulfida, yang artinya efeknya bersifat sementara. Alicin diketahui memiliki sifat antibakteri dan dikatakan efektif dalam konsentrasi serendah 1/125.000, yaitu 1 bagian alicin dengan 125.000 bagian air. Jika dibandingkan dengan penisilin, alicin dikatakan memiliki aktivitas sekitar 1% dari aktivitas penisilin. Bawang putih menghambat pertumbuhan atau membunuh sekitar 2 lusin jenis bakteri, termasuk Staphylococcus dan Salmonella spp, dan setidaknya 60 jenis jamur dan ragi. Alicin tampaknya menjadi bahan kimia utama yang bertanggung jawab atas efek ini. Jadi jika aromanya dihancurkan saat dimasak atau diproses, dan alicin diasosiasikan dengan baunya, bawang putih mungkin kehilangan kemampuannya untuk melawan bakteri, jamur, dan ragi. Dalam satu studi baru-baru ini, para peneliti melihat kemampuan bawang putih untuk membunuh organisme penyebab tuberkulosis. Mereka menambahkan ekstrak bawang putih yang kaya alicin ke 30 strain bakteri penyebab tuberkulosis yang tumbuh di tabung reaksi. Sebulan kemudian, bawang putih telah menyebabkan kerusakan kritis pada 30 budaya. Jejak mineral selenium dan germanium adalah 2 konstituen bawang putih Jepang, dan mineral ini mungkin memiliki beberapa efek melalui aktivitasnya. Pertama, sebagai antioksidan, yaitu zat yang melindungi sel dan jaringan dari efek peroksida yang merusak dalam tubuh. Kedua, mereka penting dalam perkembangan normal sistem kekebalan tubuh, dan ketiga, mereka mungkin memiliki aktivitas yang baik sebagai agen anti kanker. Selenium sendiri telah terbukti memiliki spektrum aktivitas anti kanker yang luas pada tikus, misalnya. Di sisi lain, banyak kasus reaksi alergi terhadap bawang putih diketahui terjadi pada manusia. Reaksi seperti dermatitis, radang kulit, dan asma dilaporkan. Seorang peneliti menemukan bahwa dosis maksimum ekstrak air segar yang dapat ditoleransi, yaitu diekstraksi menjadi larutan berbasis air, pada manusia adalah 25 cm3,
sedikit di bawah 1 ons. Jumlah yang lebih besar dari ini menyebabkan sensasi terbakar yang parah di kerongkongan, dan perut, serta muntah. Beberapa senyawa yang diekstraksi dari bawang putih sama-sama mengiritasi jaringan di mulut manusia. Manfaat yang mungkin dari bawang putih atau senyawanya adalah kemampuannya untuk meningkatkan mekanisme untuk menghilangkan zat seperti agen penghasil kanker. Dalam beberapa penelitian, bawang putih terbukti memiliki efek stimulasi pada enzim tertentu yang diketahui efektif untuk mengeluarkan zat toksik, beracun, dari dalam tubuh. Zat-zat ini dapat merusak organ tubuh dan bahkan menyebabkan perubahan kanker, sehingga bawang putih dapat memberikan perlindungan. Dalam penelitian laboratorium misalnya, tikus diberi makan dialil sulfida yang diperoleh dari bawang putih, sebelum dipaparkan dengan bahan kimia penyebab kanker. Tikus yang diberi senyawa turunan bawang putih memiliki 74% lebih sedikit kanker usus besar, dibandingkan tikus yang tidak menerima senyawa bawang putih. Juga telah ditunjukkan pada hewan bahwa senyawa sulfida bawang putih dapat menghambat perkembangan kanker paru-paru, usus besar, dan kerongkongan. Sayangnya, belum ada bukti kuat bahwa bawang putih dapat melindungi manusia dari kanker. Ini mungkin karena tidak melindungi, atau karena hanya sedikit penelitian bagus yang dilakukan pada manusia. Pertanyaan apakah bawang putih baik untuk jantung manusia belum bisa terjawab. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Namun, penelitian pendahuluan pada manusia dan hewan menunjukkan bahwa bawang putih dapat menurunkan kadar lemak penyumbat arteri seperti kolesterol LDL, jahat, dan meningkatkan kadar kolesterol HDL, baik. Tangkapannya adalah jumlah yang digunakan setara dengan 14 hingga 230 semanggi per hari untuk manusia. Jelas akan sangat sulit untuk berdiri terlalu dekat dengan orang seperti itu. Mungkin ada efek positif lain untuk pembuluh darah. Bawang putih tampaknya meningkatkan waktu yang dibutuhkan darah untuk menggumpal, dan dapat membantu melarutkan gumpalan yang sudah terjadi. Jelas salah satu efek buruknya adalah kegagalan untuk membiarkan darah menggumpal pada individu, juga pada aspirin yang digunakan untuk tujuan yang sama, dengan kata lain. Pendarahan dapat terjadi jika keduanya digunakan bersamaan. Banyak, oleh Dr. A. Chalmers, DVM.